Pada 27 Agustus tahun 2025, dunia sepak bola Malaysia diguncang kabar yang tak pernah diprediksi. Datuk Johari Ayub, sosok yang baru 6 bulan menjabat sebagai Presiden Asosiasi Sepak Bola Malaysia (FAM), tiba-tiba mengumumkan pengunduran dirinya. Keputusan itu langsung diterima, tanpa banyak penjelasan, tanpa proses panjang. Publik pun bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu tertutup Wisma FAM? Johari bukan figur sembarangan. Ia adalah presiden pertama FAM yang berasal dari Sabah, sebuah simbol keterwakilan daerah yang sebelumnya jarang terjadi di pucuk federasi. Pada Februari tahun 2025, ia terpilih dengan suara mayoritas mutlak hampir bulat. Momentum itu sempat dianggap sebagai babak baru untuk reformasi sepak bola Malaysia yang selama ini tersendat. Tapi kini, hanya setengah tahun berselang, ia memilih mundur dengan alasan yang tidak jelas. Pekan Ramli, pengamat sepak bola senior Malaysia, menyebut pengunduran diri ini sebagai sesuatu yang aneh dan membingungkan. Menurutnya, dukungan besar di awal biasanya menandakan konsensus kuat. Maka, mundurnya Johari justru membuka ruang spekulasi bahwa ada sesuatu yang lebih gelap. Konflik internal, manuver politik, atau bahkan skenario kudeta diam-diam. Februari tahun 2025, Kongres FAM memilih Johari Ayub sebagai presiden baru. Maret-Juli tahun 2025, Johari mulai menjalankan agenda reformasi, termasuk pembahasan finansial dan program pembinaan usia muda. Juni tahun 2025, Timnas Malaysia mencatat kemenangan penting 4-0 atas Vietnam dalam kualifikasi Piala Asia ke-2027. Momentum positif ini memberi angin segar bagi federasi. 27 Agustus tahun 2025, Johari mengajukan surat pengunduran diri, langsung disetujui tanpa penjelasan rinci. 29 Agustus tahun 2025, Wakil Presiden FAM, Yusof Mahadi, ditunjuk sebagai pelaksana tugas presiden hingga Kongres ke-2026. Bagi publik, rentetan peristiwa ini terasa seperti naskah drama yang dipercepat. Dari euforia kemenangan atas Vietnam hingga kekosongan kepemimpinan hanya dalam hitungan minggu. Sumber internal FAM yang dikutip media Malaysia menyebut adanya ketegangan antara Johari dan sejumlah anggota komite eksekutif. Ketegangan itu berkaitan dengan dua hal. Masalah keuangan defisit 7 juta ringgit sekitar 27 miliar rupiah yang belum jelas solusi jangka panjangnya. Kebijakan naturalisasi Johari kabarnya ingin meninjau ulang proyek naturalisasi pemain asing, sementara sebagian petinggi FAM melihatnya sebagai jalan pintas menuju kejayaan. Pekan Ramli bahkan menduga keputusan untuk tidak menggelar kongres luar biasa melainkan menunggu hingga Maret tahun 2026 adalah bagian dari skenario kudeta halus. Dengan begitu, kursi presiden tetap bisa dikuasai kelompok tertentu tanpa risiko munculnya kandidat independen yang lebih kuat. Bagi publik, situasi ini menimbulkan pertanyaan. Apakah pengunduran diri Johari benar-benar sukarela, atau ada tekanan dari dalam yang membuatnya tak punya pilihan? Jika menengok sejarah, pengunduran diri mendadak ini bukanlah kejadian pertama. FAM sudah beberapa kali mengalami pergantian kepemimpinan dengan nuansa kontroversial. 2002-2014 Tengku Abdullah Ahmad Syah kini Sultan Pahang memimpin FAM. Era panjang ini penuh kritik karena minim prestasi di level internasional. 2014-2017 Tengku Abdullah digantikan oleh Sultan Ahmad Syah. Lagi-lagi, banyak kebijakan dianggap usang dan tidak progresif. 2017-2023 Tengku Ismail Edris Tiamija mengambil alih. Meski kontroversial, TMJ menghadirkan perubahan nyata, termasuk manajemen modern di klub Johor Darul Tazim JDT. Namun, gaya kepemimpinannya yang keras memicu konflik internal. 2023-2025 Hamidin Amin menjabat sebelum akhirnya digantikan oleh Johari Ayub. Dengan latar belakang ini, publik Malaysia sudah terbiasa melihat FAM berguncang. Tapi kasus Johari terasa berbeda. Terlalu cepat, terlalu mendadak, dan penuh tanda tanya. Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, punya aturan ketat soal independensi federasi anggota. Campur tangan politik, kudeta internal yang tidak transparan, atau manipulasi kepemimpinan bisa memicu investigasi. Contoh nyata,
Indonesia 2015 kena sanksi FIFA karena konflik antara PSSI dan Kemenpora. Indonesia dilarang ikut kompetisi internasional selama setahun. Kuwait 2015 dan 2017 dilarang tampil di turnamen karena intervensi pemerintah dalam federasi. Pakistan 2017 FIFA membekukan federasi karena perebutan kursi kepemimpinan. Jika FIFA menilai pengunduran diri Johari adalah hasil tekanan atau skenario penggulingan, Malaysia bisa masuk radar investigasi. Konsekuensinya berat, mulai dari pembekuan program FIFA Forward bantuan dana hingga larangan mengikuti turnamen internasional. Di balik drama kepemimpinan, ada masalah mendasar. Finansial FAM yang keropos. Menurut data yang dikutip Pekan Ramli, FAM saat ini kekurangan dana sekitar 7 juta ringgit dari target tahunan. Sponsor utama mulai berhati-hati, apalagi citra FAM di mata publik sedang merosot. Bagi federasi, kehilangan sponsor bukan hanya soal uang, itu juga soal legitimasi. Sponsor biasanya mengukur kredibilitas organisasi lewat stabilitas manajemen. Jika pimpinan terus berganti, kepercayaan bisnis ikut runtuh. Ketika federasi bergejolak, dampaknya pasti terasa ke lapangan. Timnas Malaysia kini sedang berjuang di kualifikasi Piala Asia ke-2027. Kemenangan 4-0 atas Vietnam memang memberi harapan, tapi ketidakpastian FAM bisa mengganggu konsentrasi pemain dan pelatih. Selain itu, proyek naturalisasi juga terancam. Malaysia baru saja menyelesaikan proses naturalisasi striker Gan, Jordan Mintah. Tapi tanpa kepemimpinan yang jelas, proyek serupa bisa macet atau malah jadi ajang tarik-menarik politik di internal FAM. Indonesia pernah mengalami masa kelam ketika PSSI dibekukan FIFA pada ke-2015. Tapi dari situ, reformasi lahir, tata kelola diperbaiki, naturalisasi dialihkan ke pemain keturunan bukan lagi pemain asing tua, dan komunikasi dengan FIFA diperkuat. Kini, Indonesia menikmati hasilnya. Timnas senior lolos ke Piala Asia 2023 dan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 plus prestasi di level U23. Malaysia justru berada di persimpangan jalan. Jika gagal menjaga stabilitas internal, mereka berisiko tertinggal lebih jauh dari Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Pengunduran diri Johari Ayoub bukan sekadar berita biasa. Ia adalah simbol rapuhnya fondasi sepak bola Malaysia. Manajemen yang tidak stabil, konflik internal yang tak pernah terselesaikan, dan risiko intervensi FIFA yang bisa menghancurkan mimpi seluruh bangsa. FAM kini menghadapi dua pilihan, menutup-nutupi masalah dan membiarkan ketidakpastian berlangsung hingga Kongres ke-2026, atau mengambil langkah berani, transparan kepada publik, menyelesaikan masalah finansial, dan memastikan FIFA tidak perlu turun tangan. Sejarah sudah memberi pelajaran. Sepak bola tidak bisa maju tanpa tata kelola yang bersih. Indonesia pernah jatuh karena konflik federasi, tapi berhasil bangkit setelah berbenah. Kini giliran Malaysia. Apakah mereka berani keluar dari bayangan gelap, atau justru tenggelam semakin dalam?